Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini melanjutkan materi bab 2 Filsafat Pancasila. Subbahasan kali ini adalah pengertian filsafat Pancasila. Yang ketiga, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, sehingga filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap paling dipercaya dan paling diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun akhirat kelak. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang filsafat Pancasila, bisa membaca pengertian filsafat Pancasila dari para ahli. Berikut ini rangkuman mengenai pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli bangsa Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi bangsa Indonesia dan akulturasi budaya India, kemudian akulturasi budaya Barat, dan akulturasi dari budaya Arab. Kemudian menurut Soeharto, filsafat Pancasila mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia. Kemudian menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Menurut Nontonegoro, bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurut beliau, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia.
Artinya, setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian fungsi filsafat Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum. Artinya, Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau keterangan tentang sila dari Pancasila. Selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, bahwa filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila menjadi filsafat hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Fungsi filsafat Pancasila selanjutnya yaitu memberi hakikat kehidupan bernegara. Artinya, filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila berikutnya adalah memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Artinya, dengan filsafat Pancasila, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad yang lalu. Fungsi Pancasila selanjutnya adalah menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Artinya, fungsi filsafat Pancasila ialah sebagai perangkat
seperangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Selanjutnya, tujuan filsafat Pancasila. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Dalam kaitannya, hak asasi manusia dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Kemudian yang kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia.